Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartinia Prilly Damona dengan NPM 4192210013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen mutu. Yang pertama, kita masuk ke rencana mutu kontrak atau RMK. RMK ini adalah dokumen yang berisi rencana pelaksanaan, pembangunan suatu proyek, dan sistem manajemen mutu yang disusun oleh penyedia barang atau jasa. RMK ini tersendiri dibuat untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. RMK juga biasanya mencangkup struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, jadwal, persyaratan teknis, dan verifikasi. RMK juga berbeda dengan manual mutu perusahaan yang menjelaskan kebijakan dan prosedur mutu secara umum. Maksud dari penyusunan rencana mutu kontrak atau RMK ini untuk mempermudah pedoman pelaksanaan pekerjaan dalam pengendalian proses pekerjaan, baik bagi penentu kebijakan maupun pelaksana, serta dapat diketahui secara dini jika terjadi penyimpangan melalui inspeksi atau pengecekan mutu pekerjaan. Yang selanjutnya, dalam penyusunan rencana mutu kontrak ini digunakan beberapa referensi, antara lain yang pertama kerangka acuan kerja atau KAK, yang kedua dokumen-dokumen yang tersedia bila disediakan, yang ketiga daftar peralatan yang akan digunakan dan yang akan dipasang, keempat jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang kelima standar prosedur SP, standar desain SD, dan inspeksi dan tes atau IT. Yang keenam, struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, dan terakhir, uraian tugas setiap pejabat pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya itu ada rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK. Nah, RMPK atau rencana mutu pekerjaan konstruksi ini merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa untuk menjamin dan mengendalikan mutu pekerjaan konstruksi. RMPK merupakan bagian dari dokumen kontrak yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, pengendalian pemasok dan subpenyedia jasa. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan penyedia jasa konsultansi konstruksi menyusun RMPK setelah menerima surat perintah mulai kerja atau SMPK. Selanjutnya itu perbedaan rencana mutu kontrak RMK dan rencana mutu pekerjaan konstruksi RMPK. Nah, untuk RMK itu adalah dokumen yang disusun oleh penyedia jasa untuk menjamin mutu tahapan dan hasil kegiatan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. RMK juga ini merupakan bagian dari sistem manajemen mutu atau SMM. Sedangkan RMPK adalah dokumen yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi untuk merencanakan penjaminan dan pengendalian mutu. RMPK juga merupakan dokumen telaah keselamatan konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, proses inspeksi, dan pengujian. Selanjutnya, Quality Assurance QA dan Quality Control QC dalam konstruksi. Dalam dunia proyek, kontrol kualitas atau quality control dan jaminan kualitas atau quality assurance adalah dua konsep yang penting. Yang pertama itu ada quality control atau QC. Quality control adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Quality control berfungsi pada inspeksi, pengujian, dan pemantauan kegiatan operasional dalam proyek. Tujuan utama tersendiri adalah mendeteksi dan mengatasi kegagalan atau ketidaksesuaian dalam produk atau proses yang dihasilkan. Selanjutnya ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perencanaan kualitas. QA melibatkan perencanaan yang matang terkait kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Ini termasuk penetapan standar kualitas, identifikasi risiko kualitas, dan pengembangan strategi untuk memastikan bahwa kualitas dipertahankan secara konsisten. Yang kedua ada audit dan pemantauan. QA ini melibatkan audit yang teratur terhadap proses dan kegiatan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi pada masalah kualitas dan pencegahannya sebelum terjadi. Nah, selanjutnya ada perbedaan utama antara KC dan KA. Yang pertama itu ada fokus. KC berfokus pada identifikasi dan perbaikan kegagalan atau ketidaksesuaian produk atau layanan yang dihasilkan. Sementara QA itu berfokus pada pencegahan masalah kualitas melalui perencanaan, audit, dan pemantauan.
Yang kedua, waktu pelaksanaan. KC ini setelah dilakukan, produk atau layanan selesai diproduksi, sementara QA terintegrasi dalam seluruh siklus proyek dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Dan terakhir ada tujuan. KICI ini bertujuan untuk memastikan kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan QA bertujuan untuk memastikan proses dalam proyek telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan standar kualitas yang diharapkan. Ini adalah struktur QA dan KICI dalam organisasi proyek. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.